Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kak Ros. Semoga teman-teman tidak bosan untuk mendengarkan dan menyimak video random dari akun YouTubeku ini, karena seperti yang aku bilang kemarin bahwa 2-3 bulan ke depan semoga aku bisa memanfaatkan channel YouTubeku untuk mengerjakan tugas MC dan moderator workshop dari Karir Kelas. Oke, kalau kemarin aku sempat cerita monolog begitu ya terkait peran dan fungsi sebagai perempuan. Yang mana kemarin aku sempat membawa satu buku, yaitu bukunya Dr. Davrina Rianda. Beliau menulis beberapa buku memang, salah satunya adalah Trias Muslimatika. Di sana sedikit banyak diulas, isinya semi-semi novel gitu ya, cerita tentang beliau dengan suaminya dengan suaminya Bang Faldo Maldini, mulai dari perannya ketika awal menikah, terus pembagian tugas, lalu apakah harus segera punya anak atau mau menunda dulu, terus cerita-cerita bumbu-bumbu terkait keputusan pilihan, terkait karir, terus juga ya pembagian peran ketika sudah menjadi ibu itu bagaimana, mana yang menjadi prioritas dan lain sebagainya. So mungkin sedikit mundur kalau kemarin sudah bahas terkait peran dan fungsi, aku kali ini juga akan membawa satu buku. Ini bukunya Ustaz Salim Filah. Pasti tulisannya kebalik ya, karena mirroring. Ini salah satu bukunya beliau yang bestseller. Judulnya Barakallahu Laka, Bahagia Merayakan Cinta, karya Ustaz Salim Filah. Ini lumayan tebal teman-teman. Aku sedang ongoing membaca buku ini. Ya terserah siapa kata orang, kalau misalkan wah baca buku pranikah jangan-jangan udah mau nikah nih, ya mohon doanya semoga disegerakan, amin gitu ya. Nanti awal tahun ganti status gitu biasanya hashtagnya. Cuman aku dulu termasuk yang agak skeptis dengan buku-buku atau topik-topik terkait ini. Namun seiring berjalannya waktu, ketika orang-orang di sekitar, ketika teman-teman, ketika relasi atau ya kenalan di sosmed gitu ya, alhamdulillah ikut seneng karena mereka pada akhirnya bisa menemukan teman hidup, bisa menemukan partner, couple goals gitu ya katanya. Itu pasti bukan keputusan yang berat, tapi itu keputusan yang memang sudah Allah gerakkan. Mereka nggak mungkin tiba-tiba jatuh cinta tiba-tiba dia datang kepadaku apa sih malah ini, bukan yang tiba-tiba langsung jadi, tapi mereka semua pasti juga melewati banyak proses. Mungkin kita sendiri saat ini sedang ada di proses-proses fase yang berbeda. Untuk aku, wah berkeringat guys, Surabaya sumuk. Kalau aku saat ini ya bisa dikatakan sedang mode ikhtiar. Kita sebagai perempuan ya ikhtiarnya bisa apa gitu ya. Jadi sekarang aku lagi belajar stoik untuk bisa fokus pada apa-apa yang memang bisa aku kendalikan. Fokus pada ya kalau aku bisa melakukan itu akan aku upayakan, tapi kalau memang itu di luar kendaliku, aku nggak mau ambil pusing. Nah di sini yang mungkin akan aku bahas adalah membaca buku, karena itu adalah satu hal yang bisa aku kendalikan, satu hal yang bisa aku kontrol. Aku bisa baca sendiri buku yang memang pengen aku lahap gitu ya, karena butuhnya terkait materi pranikah. Ya sekarang aku lagi mencoba untuk nggak skeptis lagi, mencoba untuk menikmati setiap lembar-lembar tulisan
apalagi karya Ustadz Salim Afillah. Nah, kira-kira kita sebagai perempuan apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau mau dibilang siap, definisi siap itu mau sejauh apa? Kalau standarnya masyarakat di luar sana, barangkali definisi siap adalah ya masing-masing sudah siap mental, baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Atau bisa juga dikatakan siap kalau misalkan dia punya standar finansial, sudah punya tabungan sekian, sudah punya modal sekian. Atau ada juga yang bilang siap ya karena dari segi biologisnya memang sudah matang dan merasa sudah butuh, ya why not gitu. Tapi ada juga beberapa standar yang itu nggak bisa dipukul rata, masing-masing pasti punya parameter tersendiri. Seperti yang kita ketahui di hadis Nabi gitu ya, seorang perempuan dinikahkan karena 4 hal. Aku nggak mau bahas terlalu jauh, dan ya aku di sini bukan mode sebagai ustadzah gitu ya, sorry. Aku di sini memperkenalkan diriku sendiri sebagai Kak Ros, dan ya mungkin video ini awalnya berupa penugasan, berupa topik MC dan moderator, tapi karena monolog jadi aku ingin memberikan nasihat untuk diriku sendiri suatu saat nanti kalau aku lihat video ini lagi, entah kapan. Oke, balik lagi. Dari hadis tersebut, yang paling digarisbawahi itu adalah terkait agama. Agama seseorang. Agama seseorang dikatakan baik itu yang seperti apa sih baiknya? Wah, ini jadi PR lagi nih. Kira-kira definisi baik itu baik dan benar, baik hakul yakin baik, atau baik ya dia bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalannya banyak, paham agama, tahu hukum-hukum fikih, hukum-hukum muamalah, atau baik yang seperti apa? Nah, ini akan jadi polemik tersendiri. Mungkin aku sedikit sharing sependek pengetahuanku dan pemahamanku terkait aku mendefinisikan agama yang baik itu seperti apa. Sebagai seorang muslim, aku meyakini salah satu value yang aku nukil dari hadis Nabi juga, yaitu ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, ini jadi core value yang aku pegang, dengan harapan nanti suatu saat kalau memang aku dipertemukan dengan sosok suami gitu ya, sosok teman hidup, ya beliau adalah orang yang memang juga menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga fisiknya, menjaga pikirannya, menjaga tindak tanduk perilakunya dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah. Karena ya bukan berarti sok baik atau sok suci gitu ya, but ya aku sedang mengupayakan itu untuk menjaga hal itu. Berat. Aku kalau kepikiran sesuatu atau merasa berat, coping mekanismenya adalah tarik nafas. Oke. Kenapa tiba-tiba coping mekanisme tarik nafas lepas? Jujur ini pembahasan yang berat. Nggak tahu kenapa aku pengen monolog bahas ini, karena di hadapanku ada buku ini, lumayan tebal teman-teman, buku yang Ustadz Salim Afillah. Aku belum hatam sih, mungkin baru separuhnya, tapi apa ya, karena niatku tadi adalah untuk belajar, jadi nothing tulus. Bukan berarti aku baca buku pranikah sekarang terus bulan depan ada yang lamar, ya amin kalau misalkan ada gitu ya. Tapi bukan berarti aku akhirnya mentargetkan aku sudah mengkonsumsi banyak referensi buku-buku terkait pranikah terus
ya insya Allah aku sudah siap. Enggak sependek itu. Justru semakin banyak kita mencari tahu, biasanya akan semakin banyak nggak taunya. Pun termasuk di sini, karena kita belajar gitu ya, karena kita mencoba mengilmui apa-apa yang tidak kita ketahui, atau barangkali itu ilmu umum di luar sana, tapi ternyata kalau ditelisik lebih jauh ya pembahasannya sangat dalam dan sangat panjang. Semalam sebelum tidur aku juga baca beberapa part halaman di sini terkait maskana, terkait rumah, terkait tempat tinggal. Aku salut dengan tulisan-tulisannya Ustadz Salim karena beliau merangkai kalimat-kalimatnya itu dengan sangat indah, penuh dengan nasihat tanpa menggurui, dan iya pasti ada cuplikan-cuplikan cerita dari sahabiah, dari cerita-cerita tabiin seperti itu. Nah, salah satu yang ditampilkan di buku ini terkait maskanah, terkait tempat tinggal itu yaitu hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, atau ya kita bisa mendefinisikan berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Entah kenapa ketika aku membaca pembahasan terkait hijrah maskanah gitu ya, kita itu mostly akan merasa lebih dihargai, akan merasa lebih berani, akan merasa lebih baik gitu ya ketika kita di lingkungan yang memang mereka itu tidak tahu siapa diri kita. Ayo di sini ngaku siapa yang dia lebih percaya diri kalau misalkan show up di luar zona nyamannya daripada dia terlalu banyak bersuara di desa, barangkali di rumahnya. Iya, nggak perlu jauh-jauh, ini aku ngomongin diriku sendiri karena aku sejak kecil, sejak lulus MI, yaitu ketika masa-masa SMP SMA, aku sudah merantau sekolah mondok di luar kota. Terus pas kuliah juga merantau lagi, sampai sekarang bekerja hitungannya juga merantau. Jadi kayak pas waktu pulang tuh nggak percaya diri, merasa asing. Jadi lebih berani untuk berkarya gitu ya, katakanlah itu ketika di tempat lain. Nah, ternyata Ustadz Salim juga menyebutkan cerita-cerita itu di buku ini. Ketika kita berada di luar zona nyamannya kita, biasanya akan ada banyak tantangan, akan ada banyak cerita-cerita, dan ya itu menjadi bumbu-bumbu kehidupan yang mana dengan definisi hijrah ini tadi, ketika kita berani berpindah dari satu keadaan pada keadaan lain, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, itu akan membawa hikmah tersendiri. Kalau kita korelasikan dengan kondisi, ya aku nggak mau berhayal ya, aku nggak mau halu, tapi let's say aku sebagai perempuan, jika nanti qadarullah amin ya Allah jika nanti qadarullah ada seseorang yang memang meminang, ada seseorang yang memang mengajak serius, dan ya mau nggak mau kan pasti akan ada fase-fasenya hijrah begitu ya. Aku akan berpindah, yang semula sekarang tinggalnya di mana, terus nanti mungkin suatu saat aku juga akan ikut pergi. Kalau di bukunya Ustadz Salim ini sempat disebutkan ketika memilih maskanah itu kita juga harus melihat lingkungan. Beliau menyebutkan salah satu, aku lupa hadis atau qaul ulama gitu ya, ketika kita berpindah ke tempat rumah baru, ke lokasi baru, kita perlu memperhatikan saluran air dan tabib atau dokter yang ada di sana.
karena dua hal itu yang akan mempengaruhi level kesehatan, level kesejahteraan seseorang. Kalau misalkan kita nyari tempat baru, terus ternyata airnya suka mati, airnya keruh, airnya kayak musim kemarau sepanjang tahun, ya kita akan merasa terugikan. Yang harusnya itu menjadi kebutuhan sehari-hari, jatuhnya malah ya kita akan merugi. Terus harus ada tabib di daerah tersebut, karena kalau ada apa-apa, kalau terjadi sesuatu bisa segera periksa, segera mencari pertolongan, segera berobat ke dokter. Oke, itu lebih jauh bahas tentang apa yang aku baca semalam. Di sini seperti yang aku sebutkan tadi, video ini tidak hanya sebatas sebagai penugasan monolog, tapi mungkin akan menjadi nasihat untuk diriku sendiri suatu saat nanti. Aku tag video ini sudah tengah malam menjelang midnight, ya hitung-hitung untuk mengurai beberapa hal yang menjadi bahan overthinking setiap malam gitu ya. Makanya kenapa buku ini selalu aku letakkan di samping bantal, di atas kasur, biar kalau aku kepikiran hal-hal yang aneh, aku bisa teralihkan untuk membaca, untuk mencari sesuatu yang itu mungkin pembahasan yang sangat lumrah, itu hal-hal yang dianggap sangat biasa, tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, ya bisa jadi kita nanti akan terjebak dalam tanda kutip. Oke. Tadi udah bahas tentang bukunya Ustadz Salim, udah bahas beberapa hal yang ada di dalamnya, sudah bahas kenapa aku membuat video ini tengah malam. Mungkin aku akan melanjutkan terkait manajemen ekspektasi. Random banget ini tiba-tiba memutar ke sana. Ya, aku izin sedikit cerita. Tadi sore pas waktu di kantor menjelang jam-jam pulang, sudah mau maghrib gitu ya, aku diajak ngobrol sama mbak-mbak desmates. Kadang yang membuat kita, bukan kadang, seringnya yang membuat kita kecewa itu adalah manajemen ekspektasi di luar kendali. Misal ketika kita relationship dengan seseorang, ketika kita katakanlah atasan dengan bawahan, atau bos sama anak buahnya, atau ya kita sebagai anak dengan orang tua, ketika kita tidak sengaja membentuk satu ekspektasi, lalu tiba-tiba ruang ekspektasi itu tidak terpenuhi, ada gejolak-gejolak atau apa ya istilahnya, refleks, kita akan melakukan hal-hal yang barangkali itu justru akan menyakiti diri kita sendiri. Itulah kenapa pentingnya manajemen ekspektasi. Bukan berarti kita nggak boleh berharap, bukan berarti kita nggak boleh menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Tapi definisi manajemen ekspektasi di sini, kita harus bisa mengukur diri, harus bisa melihat dan mengaca seberapa jauh, seberapa bisa, seberapa mampu hal-hal yang bisa kita lakukan. Karena banyak sekali sesuatu itu adalah hal-hal yang memang di luar kendali kita, dan kita nggak bisa sepenuhnya menyenangkan hati orang lain, kita nggak sepenuhnya bisa disenangkan oleh orang lain. Jadi mungkin sebagai closing statement juga untuk video ini, aku nggak mau ekspektasi apapun. Aku sedang, lagi-lagi aku sering mengucapkan, aku sedang belajar mengupayakan apa yang aku sampaikan ini semoga ada baiknya untuk diriku sendiri, untuk nasihat suatu saat nanti. Dan aku tidak ingin ekspektasi apapun. Sekarang aku sedang membaca bukunya Ustadz Salim, dengan harapan aku juga bisa mendapatkan banyak ilmu baru di sana. Dengan manajemen ekspektasi, aku berharap bisa lebih bijak dan dewasa untuk
menghadapi hal-hal yang memang di luar kendali kita. Aduh, closingnya batuk. Mungkin sekian video monolog 20 menit. Astagfirullah. Kayaknya aku tidak sempat untuk mengedit, jadi mohon maaf ada 10 detik batuk. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.